Febri masuk. Widya sama Filandra. Mangga. Ditunggu. Maaf, typo, Kak. Udah. Santai. Widya. Ini langsung dikerjain aja. Ntar gue start dulu, belum bisa mulai. Widya udah belum join ya? Ntar kuisnya bareng-bareng gitu. Gue start. Oke. Berapa soal ini, Kak? 5 doang kok. Bukan 5 soal. Ayo Widya. Udah boleh mulai, Kak. Oh, Widya klik linknya dulu aja. Ntar kamu masuk ke room ini. Baru aku start. Udah klik linknya belum? Belum. Oh ya, klik kalau enggak. Ini udah di grup di ininya udah ada Resti, Febri, sama Filandra. Karena aku bukan room ini aku ya. Oke. Sorry ya berisik ya. Apa, Kak? Oke, udah semuanya. Kita start ya, siap ya? Ya, 1, 2, 3. Ya udah. Ini gue share screen gue matiin ya biar kalian nggak nyontek jawabannya. Ribu.
Oke. 5 udah kelar ya. Filandra, Fitri, Febri, sama Neng Himatul Aliyah. Di sini tuh ada Febri udah. Widya dikit lagi. Filandra udah. Septia 2 nomor lagi ya. Resti juga 2 nomor lagi. Oke. Tunggu deh. Lahmi baru 1 nomor ya Lahmi. Semangat. Oke, tinggal Septia ya. Sama Lahmi. Ya. Waktunya kelamaan nggak sih? Feb, Filandra, Widya. Enggak sih, Kak. Enggak, Kak. Kamu pada bener berapa? Cuman bener 3. Febri bener 3. Widya? Udah juga, Kak. 3 juga. Filandra. Satu ya? Nah, di sini Widya itu benar. Widya benar 3 ya? 3 atau 2 ya, Kak? Febri cuma 2, Feb. Oke. Ya wes lah ya. Berarti kita belajar dulu. Ini sambil tungguin Lahmi ya, nggak apa-apa. Kita langsung ke slide-nya aja. Udah kelihatan belum slide-nya? Udah, Kak. Oke. Jadi ntar kita sekarang mau belajar sistem persamaan linear dan program linear ya. Kemarin ini sistem persamaan linear dan kuadrat adalah satu hal yang paling sering kepake ya. Kayak kemarin kita lumayan banyak banget ketemu sistem persamaan. Karena itu kayak dasarnya matematika sebenarnya. Gitu. Oke. Sistem persamaan linear. Bentar. Ini pada siap kan ya? Tinggal Septia 1 nomor lagi, Lahmi 4 nomor lagi. Mending nunggu yang lain atau langsung go aja? Feb, quit, press. Bebas sih, Kak. Bebas ya. Si Wildan kemana Wildan? Tahu kalau Wildan kemana? Oke. Okay, we made a progress, but not quite the true answer. So, Septia, ayo jawab satu lagi. Tadi di sini udah, Kak. Oh udah tapi ya. Oh ya udah. Lami juga udah. Lami dulu. Ya udahlah ya. Berarti anggap saja pretest sudah. Kita lanjut dulu saja ke materi. Yep. Pertama ada sistem persamaan linear 2 variabel. 2 variabel ya. 2 variabel artinya
2 yang tidak diketahui. 2 tidak diketahui. Oke. Kemarin dibahas ya, mal ada berapa persamaan buat 2 variabel? Berapa? Untuk 2 variabel tidak diketahui butuh berapa persamaan? 2. 2, mantap. Kalau 3 Tiga. variabel? 3, Kak. 3. 1 variabel? Satu. 1. Ya udah. Contohnya nih ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Terus dia ngasihnya 2 persamaan. Berarti bisa ditemuin nggak A sama B-nya? Bisa. Bisa. Mau nyoba? Boleh. Boleh. Cara yang paling gampang apa? Eliminasi. Eliminasi. Yang mana yang dikali? Bawah. Yang bawah. Jadi berapa sama berapa? 2A Kali 2. plus 2A. A 6B. sama dengan 2. Terus Kurangin. kurangin. coret-coret. 2B sama dengan minus 10 ya. Ya. B-nya berapa? 1. 1. Masukin ke persamaan ya. 2A Ya. plus 6 kali 1 sama dengan 2. 2A sama dengan min 4. A sama dengan 2. min 2. Sip ya. Bisa ya, 2 variabel ketemu A dan B-nya. 3 variabel. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada yang mau ngerjain nggak? Boleh. Boleh. Siapa nih mau ngerjain? Febri. Febri, Feb. Gimana pertama-tama gimana nih, Feb? Eliminasi dulu, Kak. Apa sama apa? Yang persamaan pertama sama yang kedua. Persamaan pertama sama kedua boleh. Ada Ya. yang dikali-kali nggak? Ada Yang persamaan berapa? Kedua, Kak. yang A. Kali berapa? Kali 2 ya. 2A. Jadi berapa? 2A. 2A plus 6B Hmm. min 2C sama dengan 2. Terus Eliminasi. Kurang. Terus A-nya dicoret. hanya coret. Terus Jadi 2B. min 10B ya. Oh iya. Min 4B 10B dikurang 6B. Oke, terus plus C. plus 5C ya. Itu 3C min. dikurang. Ini min ya. Kalau ya, Oke. Dengan min 10. min 10. Terus habis itu persamaan 3-nya. Persamaan 3. Langsung di bawahnya aja ya. Ya. 2B tambah 5C sama dengan 2. diapain? Yang 5C itu dieliminasi. Dikurang ya. Ini. Jadi Ya. Min 12. ganti tinta ya, biar nggak nyerempet bawah. Oke. Jadi apa? Min 12. Min 12B Sama dengan min 12. min 12. B-nya 1. Nah, terus gimana? Masukin persamaan. Persamaan berapa? Persamaan ketiga. Persamaan 3. 2 Kali 1 kali 1 plus 5C plus 5C sama dengan 2. dengan 2. Terus 5C sama dengan 0. Terus 0 per 0. C-nya berapa? 0 bagi 5 kan 0. Oke. Terus Habis itu udah diketahui bebas dong. Mau masukin yang kedua aja, Kak. kedua aja. Gimana? A tambah 3 dikali 1 terus min 0. min 0 sama dengan 1. 1. Terus A sama dengan 1 min 3. 1 min 3 berapa? A sama dengan min 2. Oke, gampang ya. A-nya min 2, B-nya 1, C-nya 0. 0.
Jadi lah ini anak SD lah ya. Nah ini triknya yang kemarin. Satu variabel minimal satu persamaan, 2 variabel minimal 2 persamaan, 3 variabel 3 persamaan, 4 variabel 4. 4 persamaan, 5 variabel 5. 5 persamaan. Ntar di kampus persamaan kayak gini kita pakai matriks kalau kamu masuk teknik ya. Jadi ini persamaan 3 kali SPLTV, 3 variabel berarti matriks 3 kali 3. Ntar kalau ada 4 variabel berarti matriks 4 kali 4 kayak gitu. Kerjanya pakai matriks lebih cepat. Wow. Terus ini ini aja bentuk apa namanya pengingat kita bahwa yang namanya persamaan itu memiliki sebuah nilai. Dan misalnya nih jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 itu sama, itu nanti apa namanya semuanya bakal bener-bener aja. For example gini misalnya guys. Misalnya ya, X tambah 2Y sama dengan 3, terus 2X tambah 4Y sama dengan 6, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya. Ini A1 per A2-nya kan berapa? A1 ini ya, koefisien dari X, B1 koefisien dari Y, C1 koefisien dari konstantanya di sebelah kanan sama Tengah kanan. berarti. Tengah. B1 per B2-nya? Tengah. Setengah. Terus? Tengah juga. Setengah. Artinya apa? Sebenarnya persamaan yang ini sama aja dengan persamaan yang ini. Oke? Oke. Oke ya. Jadi artinya apa? Ini cuma satu persamaan guys. Satu persamaan. Jangan ketipu ya. Oke? Ya, oke benar. Jadi ini nggak bisa untuk menyelesaikan persamaan dua variabel. Ya, Oke? Oke. Kurang lebih begitu poinnya. Kecuali nanti nih diganti ujungnya, misalnya yang ini kita ganti. Jadi 5 ya. Oke. Tapi ini tetap akan tidak bisa kita solusikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita coba eliminasi, ntar X sama Y-nya hilang. Oke? Jadi ini kan kalau kamu bayangin, kalau kamu kali 2 ya, yang 2X tambah 4Y sama dengan 6 ya, itu akan ketemu yang bawah 4Y juga, tapi bedanya sebelah kanannya beda gitu. Nah itu artinya apa? Itu artinya sebenarnya persamaan itu saling menghilangkan gitu. Kayak nggak bisa bersatu. Kamu sama aku nggak cocok. Kita punya banyak kesamaan, tapi satu perbedaan ini nggak bisa buat kita bersama. Gitu poinnya. Oke? Oke. Jadi poinnya itu yang pertama. Kamu harus perhatiin itu persamaan sebenarnya sama apa enggak. Ya. Kedua, sama perhatiin itu persamaan sebenarnya bakal bisa dieliminasi apa enggak, bisa diselesaikan apa enggak, kayak gitu. Oke guys? Sip lah ya. Terus semakin kalian sering nge-solve permasalahan, makin kelihatan kok permasalahan, persamaan. Gitu. Sip. Nah, ini metode substitusi. Ini berapa variabel yang atas? 2. Ini ada berapa variabel? 2. Berapa? Berapa variabel, guys? 2. 2 ya. Apa dan apa? X sama Y. Dan X dan Y. Ya udah. Ini di contoh yang ini diminta dikerjakan dengan cara substitusi. Apa itu substitusi? Masukkan. Masukin aja ya. Kalau teman-teman yang cowok-cowok main bola, substitusi apa? Ganti pemain. Gitu ya. Nah, gampang. Kita lihat aja di atas yang persamaan pertama. Yang cewek-cewek boleh ya nonton bola juga. Bermanfaat kok. Bermanfaat. Oke. 3X tambah Y sama dengan 7. Supaya bisa enak disubstitusikan, kita bikin Y sama dengan. Y sama dengan 7 min 3X. 3X ya.
Masukin ke yang sini. Iya. Y-nya kita ganti pemain Iya. ya. 7 Jadi min apa? 3x 7 min 3x plus x kuadrat plus x kuadrat plus 6x terus plus 6x sama dengan 35 35. Terus Kuadrat. diselesaikan ya. X kuadrat tambah 3x 3x tambah 7 dikurang min 35 35 sama dengan 0. Jadinya apa? x kuadrat Tambah plus 3x 3x min 28 8 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat ya. iya Terus faktor kan faktorin. Jadi apa sama apa? X plus 7 7 sama X min 4. 4 Berarti X-nya bisa 7, bisa minus dari X-nya bisa minus 7, bisa 4. Terus tinggal dimasukin ke Y. Berarti Y-nya bisa apa dan apa? y-nya berarti bisa min 7 Bisa 7 min 3 kali min 7 ya. iya Jadi 7 tambah 21, 28. Jadi pasangannya nih ya, min 7 sama 28. iya Terus kalau misalnya X-nya 4, Y sama dengan 7 min Min? 11 3 kali 4 4 sama dengan min 5 7 min 12 sama dengan min 5. Ya. Oke ini. Oke. oke Jadi kalau digambarin beneran, bayangin ada garis sama parabola. Ada garis sama parabola. Terus disama denganin. Berarti ada berapa titik yang sama? 2 ya. Ini sama ini ini. Bener kan? iya Bener ya udah itu. Matematika tuh masuk akal. Asik. Oke. Sampai sini ada mau nanya dulu nggak? Masih gampang ya? Ada mau lanjut, lanjut Yang mana? Nah, Yang bawahnya. Ya gitu Boleh. ya. Yang bawahnya boleh. Kita kerjain di mana nih? Nggak muat nih. Kita kerjain di sebelah kirinya aja lah ya. Iya. Ish. Pertama gimana biar enak disubstitusikan? Fahri. Gimana Ri biar enak? Gimana Widya? Persamaan dua kali bersamaan Yang persamaan kedua dikali dikali kali 2. 2. Boleh. Jadinya 2x kuadrat min y. Terus diapain Ri? Kita Y sama dengan ya Kak. Boleh y sama dengan 2x kuadrat plus 10 plus 10. Terus dimasukin ke Persamaan 1. persamaan 1. Jadinya 2x kuadrat plus 10 iya terus plus x kuadrat terus plus 6x sama dengan 35 terus 3x kuadrat 3x kuadrat plus 6x plus 6x min min 25 sama dengan nah, 0. Bisa difaktorin? bisa Bisa ya. Caranya gimana? 3x sama x Kalau cara aku begini biasanya. gimana Kak? Aku bikin 2 faktor. Set, ya ini 3x dulu. Ini 3x dulu. Tapi kita simpan sepertiga di depannya ya. Oh iya Lebih enak. Terus kalau dikaliin jadi hasilnya berapa? 5 Min 75 ya. min 75 ditambah hasilnya 6. Ditambah hasilnya 6 ya. Ya. Oke. Berarti berapa sama berapa? 15 kali 4 15 sama 9. Nah, 15 tuh temennya 5 ya kalau buat 75 ya. iya Tapi jaraknya 9 ya. Ini harusnya jaraknya 6. Berarti bukan. Kan udah. Bukan. 11 ya, 25
3. Gimana? 18 mungkin. Hmm. 17. 17 ada gak? Cara diapain aja biar gampang. Cara gimana biar gampang, guys? Ada yang tahu nggak? Bentar, Kak. Hmm? Ini ya. Biar gampang, kita carinya biasanya aku cari faktornya dulu. 75 tuh faktornya ada apa aja? 3, 3, 5, 5 sama 15. 5 ya. Nah, jadi gini. Kita kali-kaliin aja kan. Kalau misalnya 15 kali 3, jadi 75. Terus 25 kali 3. 5 kali 15. Sebenarnya cuma itu pilihannya. Iya. Ya. Dan yang kita bisa lihat di sini adalah berarti persamaan ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara faktorin. Ya, Berarti pakai rumus ABC. Gitu lah ya. Malas ya. Kan kelihatan X1-nya ada, X2-nya ada. Terus tinggal dimasukin ke Y-nya. Gitu ya. Oke ya? Oke. Yaudah, intinya kayak gitu. Kalau mau coba menyelesaikan boleh, tapi kalau aku sih males. Benar, Sat. Tergantung opsi juga biasanya, Kak. Tergantung opsi ya. Sip. Ini kayaknya kakak yang bikin contohnya ini. Tidak ingin kita menyelesaikan ini sebenarnya. Iya, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, jika D lebih besar daripada 0, maka Y1 dan Y2 berpotongan atau mempunyai 2 Hasil penyelesaian. himpunan penyelesaian. Himpunan. D sama dengan 0, Y1 dan Y2 bersinggungan atau mempunyai Satu himpunan penyelesaian. satu himpunan penyelesaian. Jika D lebih kecil dari 0, tidak berpotongan maupun bersinggungan atau Tidak mempunyai. Oke, definite positif jika dia tidak mempunyai tidak mempunyai akar ya, tidak mempunyai himpunan penyelesaian, dan kepalanya positif. Sebenarnya ini sifatnya sama dengan persamaan kuadrat ya. Jadi tapi nanti kita kan bakal kita substitusi sampai dia jadi bentuknya persamaan kuadrat. Nah, udah intinya sifat persamaan kuadrat kita pakai. Iya. Oke, guys. Udah ngerti bedanya kan? Udah. Sebenarnya persamaan kuadrat itu kalau teman-teman perhatiin, ya itu adalah sebuah persamaan juga gitu, yang ada 2 garis juga. Apa sama apa? Persamaan kuadratnya sama garis Y sama dengan 0 ya? Iya. Iya, gitu. Jadi disubstitusiin. Jadi kan persamaan kuadrat ini ya, ini fungsi kuadrat, ya nggak sih? Iya. Ya kan bakal Y sama dengan sesuatu gitu ya? Iya. Misalnya X kuadrat plus 4X plus 4. Ya. Enggak, kalau plus 4X plus 4 tuh dia nyinggung di ujung doang ini. Sat. Ya, ini nyinggung kalau X kuadrat plus 4 plus 4 ya. Nah, itu sebenarnya disubstitusikan. Y-nya berapa? 0. Jadinya X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0 ya. Jadi sebenarnya persamaan kuadrat adalah fungsi kuadrat yang sama denganin dengan Y sama dengan 0. Oke. Nah, dia kan kelihatan ya, kalau misalnya dia akarnya kembar, ya kan D sama dengan 0, itu artinya dia menyinggung garis Y sama dengan 0. Cet, gini ya, akarnya cuma 1. Ini D sama dengan 0. Kalau dia motong, berarti D-nya lebih besar daripada 0. Kalau dia kayak gini, berarti D-nya lebih kecil dari 0. Oke. Terus yang ini yang A itu di kepalanya, X kuadrat tambah BX tambah C. Kalau A-nya positif, berarti persamaan kuadratnya kebanyakan di tempat. Ya, kebanyakan di atas ya, kebanyakan di positifnya. Kurvanya ke atas kan? Yoi, bukanya ke atas, benar. Kelihatan ya yang ini ya? Ini pada buka ke atas semua, ini A-nya lebih besar semua. Kenapa? Gini, gampangnya. Kalau X kuadrat, itu kan kayak paling gede, kebayang nggak sih? Iya. Kalau dimasukin angka, bakal ngaruh paling gede gitu ya. Ya udah, kalau yang paling gedenya bakal sering positif, berarti banyaknya dia di positif. Perhatiin deh, kalau dibuka ke atas, sering positif ya kan, set. Negatifnya cuma segini. Nah, gitu.
Logika aja. Aku malas ngafal. Benar-benar. Sip. Respon ya guys ya. Kalau dia D-nya lebih kecil dari 0, dia nggak bakal memotong sumbu Y sama dengan 0 atau sumbu X. Sip. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Easy. Definitif sama determinan ya Kak? Sama aja ya? Beda kawan. Oh beda. Definite tuh artinya definite. Determinan tuh ya D. Kebayang nggak? Yang dimaksud determinan apa? Coba ya. Determinan positif. What is determinant? Emang yang kamu Ada ingat suara. itu apa? Halo, yang kamu ingat sebagai determinan itu apa? Puncak itu kayak puncak titik lain. Apa? Sebenarnya determinan tuh lebih sering dipakai istilahnya di ini ya, di matriks. Oh iya benar. Benar ya. Kalau di sini tuh ya D itu D kuadrat min 4AC. Ya. Terus definite itu adalah artinya sebenarnya definite. Arti definite itu pasti. Definite positif artinya dia pasti positif. Definite negatif dia artinya pasti negatif. Kebayang nggak? Maaf Kak, suaranya putus-putus. Oh iya. Di yang lain aku lancar nggak? Aku lancar nggak? Lancar ya? Oke, sorry ya. Ini sinyal siapa ya? Sinyal lu berarti Dan. Ya mati lampu sana Kak. Oh, pantesan sob. Iya, gue juga kalau di sini mati lampu hilang sinyal gitu biasanya. Ya udahlah ya. Semangat Dan. Siap. Ini di-record kan ya? Enggak ya? Record. Record ya? Sip. Oke, intinya gitu ya. Definite itu pasti. Jadi kalau dia itu lebih kecil dari 0, tidak menyinggung, terus kepala dia menghadap ke atas, berarti dia persamaannya pasti positif. Kalau misalnya ini A-nya lebih besar daripada 0. Kalau misalnya dia lebih kecil. Kayak gini, D-nya lebih kecil dari 0, terus A-nya lebih kecil dari 0, dia pasti negatif. Senyum sama sedih kalau dulu ngapalinnya. Oh iya benar. Kalau misalnya gitu seru ya. Ini sedih, ini senyum. Kalau senyum positif, sedih negatif, pinter. Kejauh. Oke. Sampai sini mau nanya lagi ya? Lanjut Kak. Lanjut. Mau bahas pretest? Kayaknya Boleh enggak. kan? Boleh. Ini yang benar tadi siapa aja? Salah semua Kak. Oh, salah semua. Gak dihitung tadi kan telat. Sebenarnya tadi udah dibuat persamaan. Kirain udah dibahas. Udah pencet aja. Oke, coba ya. Aku bahas. 4 tahun yang lalu. Berarti N-4. N-4 sama dengan 3B. B-4 juga ya? Iya. Kan 4 tahun lalu sama-sama kurang 4 umurnya, bukan Neva doang, ya. Terus? Persamaan keduanya? N+7. N+7. Kali 2. 2N. Di Ya, luar. 2. N+7 ya. Sama dengan 5. B+7. Ya. Iya. Ditambah 3. 3. ya udah tinggal disubstitusikan saja sobat. Ini biar gampang jadi N sama dengan 3B min 12 tambah 4. 3B min 8. Yang ini 2N tambah 14 sama dengan 5B tambah 35 tambah 3 ya. 2N sama dengan 5B tambah 38 dikurang 14. 2N sama dengan 5B tambah 24. Ini dimasukin ya. 2 kali 3B min 8 sama dengan 5B
plus 2, 24. 6B min 16 sama dengan 5B plus. Plus 24. Ini udah kelihatan nggak langsung? B-nya Ya. berapa? B sama dengan 40. B sama dengan 40. 40. Sampai sini mau nanya nggak? Yang sulit tuh ini ya, menerjemahkan kalimat menjadi persamaan. Ya. Benar. Benar ya? Kak izin yang mau minum. Oh ya, mangga, mangga. Oh ya, aku biasanya nyiapin kopi, tapi sekarang lupa ya. Oke. Oke ya. Ada yang mau nanya dulu nggak nih? Lanjut. Lanjut. Oke deh. Sip. Ini gampang juga nih. Ada yang bisa nggak tadi? Nah ya Kak, Kenapa Widya? Nah iya kenapa? Susah. Kak, tapi tadi kayaknya jawabannya bukan A lebih kecil dari B ya? Oh iya, jawabannya A lebih besar daripada dari B. Kak. Iya. Ini yang bikin KJ salah ya? Yang bikin slide-nya salah? Oke. Bentar. Yang benar A lebih besar dari B ya. Gimana cara ngerjain? Ayo. Ada yang ngerti nggak? 3 sisi A dan 2A dan seterusnya. Kumaha. A dikali 2A itu kan berarti Dikali 2A 2A kuadrat sama dengan 800. A kali 2A sama dengan 800. 100. 2A kuadrat sama dengan 800. 800. Iya. A kuadrat sama dengan 400. 100. A-nya 20. 20. Sampai sini aman ya? Aman. Ini A. Kalau B gimana? Hasil pengkuadran sisi persegi ya. Itu 4 ya. Akar dari 16 Kak. 16 akar. Bukan. Kan B itu hasil, oh benar. Gimana? Ya kan akar 16, 4 B itu merupakan hasil pengkuadratan pengkuadratan. sisi per Persegi. 4 kali yang 4. memiliki luas 16. 16 X. Bukan. Ntar dulu. B itu merupakan hasil, B itu adalah sisi persegi dikuadratin ya? Iya. Berarti B sama dengan akar, enggak, yaudah B sama dengan S kuadrat lah ya. Iya. Sementara S kuadrat bakal sama dengan 16X. 16X. Sementara X adalah 9 prima kurang dari 10. Intinya sih ya Kak ya, kalau aku tadi ngitung ya, kan 16X bilangan prima kurang dari 10 itu kan paling kecil itu apa ya tadi ya? 7. 2. Paling gede maksudnya. Paling gede kan 7. Jadi X-nya itu diganti 7 sama dengan 16 kali 7, habis itu kan kalau diakarin nggak sampai 20, jadi jawabnya gitu. Oh ya, itu berarti kamu ini, Feb, sama kayak aku pas pertama kali baca soal ini. Yang benar sebenarnya ternyata A lebih kecil dari B ya. Aku pas bikin kuisnya salah. Sorry ya. Soalnya aku lupa baca ini. B merupakan hasil pengkuadratan sisi persegi, guys. Jadi 16 B sama dengan kuadrat. Iya, jadi B itu adalah 16X. Iya. Sementara X paling kecil berapa? 7. Paling kecil. 2. 2 ya. Jadi B paling kecil berapa? 32. 32. Iya, berarti akan selalu lebih kecil dari B. Bener B ya. Ini Kak Romi juga salah ini. Juga salah. Maaf ya guys ya. Aku lupa baca itu. Tadi bacanya apa Bang? Aku bacanya ini, B itu sisi persegi. Oh. Gitu. Oke? Oke. Sampai sini mau nanya nggak? Ngerti nggak maksud aku? Gitu. Paham. B. Paham ya? Fahim. Paham. Lanjut nih. Kalau kata orang Jerman, verstehen. Oke, sip. Nomor 3. X tidak sama dengan Y. Itu 1.
dan 2 berikut cukup untuk sorry guys. Berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita coba persamaan 1. Y plus 2X sama dengan 3X min 2Y. Terus habis itu Min 3Y. X sama dengan min 3Y. X dengan 3Y. Sama dengan 3Y. Gelapnya. Ini sekarang yang macet siapa? Berarti yang macet Kak Romi ya tadi? Iya, Kak Rominya nggak ada di room. Iya ya, hilang. Di sini mati lampu, cuy. Tuh. Oke, tunggu sebentar ya, kakak hubungin Karomnya dulu nih. Iya, terpental. Barusan ya Sini keluar mati ya? lampu, cuy ya. Iya Kak. Oke, bentar ya. Kirain di sini Oh, udah ada tuh. mati lampu. Sorry. Sinyalnya. Astagfirullah. Ya, kenapa Karomi ya yang jelek. Oh iya, enggak. Ini aja. Sekali. Oke. Oke deh ya. Ya. Pertanyaan 1. Dia dapat X itu sama dengan 3Y. Oke. Terus, kalau persamaan 2. Y min X kuadrat sama dengan Y min X. Terus? Enggak, kalau aku sih tadi nggak usah dicari sih Kak, karena yang pertama aja udah X sama dengan 3Y. Iya, ya udah. Berarti jawabannya Yang A. yang A. Kalau yang lain gimana? Karena cuma untuk pembuktian aja sih. Yang lain? Yang lain tadi dicoba juga sih Kak yang berdua, tapi ternyata nggak bisa. Yang bisa di-solve ya? Tapi bisa aja sih, kalau misalkan nggak dicoba, takutnya pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup. Nah gitu maksudnya. Jadi maunya sekarang dicoba nggak nih? Coba aja. Coba ya. Tapi disclaimer, ini persamaannya jelek ya? Iya. Yakin mau dicoba? Males. Oke, coba dulu lah ya. Ya. X sama dengan Y min X kuadrat. Kita masukin ke sini. Nggak usah. Ya udah. Ini persamaan 1, itu persamaan 2. Kalau kita lihat, berarti artinya apa? X itu akan sama dengan Y yang dikurang selisih dari Y dan X dikuadratin. Iya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan secara logis aja, ya, di sini artinya apa? X akan selalu lebih besar daripada Y. Man, kegeser, man. Lebih besar dari Y ya? Iya. Nah, terus lebih besar sejauh apa? Tergantung Y sama X-nya seberapa aja jauh ya selisihnya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya di sini misalnya kita pakai Y-nya itu 2 kalinya X. Jadi berapa? 2X min X. Gitu ya? Ya. Jadi kuadratin. Jadi X kuadrat. Berarti Y akan dikurang berapa? Iya. Bingung ya? Yaudah gini aja. Gini. X akan lebih besar dari nilai Y yang akan dikurang dengan selisihnya. Jadi sebenarnya nilai Y-nya akan lebih kecil lagi. Kebayang nggak? Sementara kita pengennya minimal
X itu lebih besar daripada Y yang dikali 3. Kebayang nggak? Sementara kita dikasihnya cuma Y yang dikurangin sesuatu yang akan lebih kecil lagi. Kebayang nggak sih? Oh iya benar Kak. Oke ya. Jadi sebenarnya pernyataan 2 aja itu nggak dapat jadinya, tidak memenuhi. Kebayang nggak? Bayang. Kebayang ya. Dan sebenarnya fun fact-nya adalah pernyataan 1 aja itu sebenarnya nggak memenuhi, guys. Karena ini Emang besar kamu aja. kan tidak boleh sama dengan kan tadi Kak. Iya, benar. Tapi kan Jadi. yang menjadi pertanyaan kan putuskan apakah pernyataan. Jadi jawabannya ya. Jadi jawabannya Udah ketahuan. Yang A. Yang A. Yang A. Aku bolehin dulu yang A. Kenapa boleh yang A? Karena sebenarnya nggak ada pilihan yang sama-sama nggak bisa jawab. Iya. Iya, ini harusnya ada E ya biasanya. Pernyataan 1 aja nggak bisa, pernyataan 2 aja nggak bisa, gitu ya? Iya. Oke, guys. Jadi sebenarnya pernyataan 1 pun nggak bisa ya. Karena dia itu X sama dengan 3Y. Sementara dia mintanya X lebih besar daripada 3Y. Oke? Oke. Tapi kalau dipikir pernyataan 1 juga bisa toh Kak? Gimana tuh? Apakah X lebih besar dari 3Y? Berarti jawabannya enggak dong. Karena X sama dengan 3Y. Gitu. Kan yang ditanyain. Wah, pinter lu, Feb. Kan konteksnya yang ditanyain itu. Apakah X lebih besar dari 3Y? Pernyataan 1 aja bisa jawabnya. Jawabannya enggak gitu. Fix gitu jawabannya. Kalau pernyataan 2, belum jelas. Tergantung selisihnya. Iya, enggak cukup buat membuktikan itu. Oh, tepuk tangan buat Febri, boy. Wah, hebat. Wah, berarti jawabannya A ya? Iya. Oke, thank you, Feb. Jadi intinya, pun kita dapat pernyataan 1, jawaban ini adalah salah ya? Iya. Salah. Ini pakai pernyataan. Kalau pakai pernyataan 2 aja, belum cukup untuk membuktikan. Tergantung selisihnya gitu ya? Ya. Tergantung Y min X berapa gede. Itu nice one, Feb. Mantap. Oke. Sampai sini aman? Ada yang bingung? Aman. Kalau ngikutin diskusinya harusnya aman. Aduh. Oke, itu ya buat pretest tadi. Sekarang latihan. Mau latihan? Ya. Boleh. Loh, tapi ini kayaknya udah dah, Kak. Kapan? Iya, benar. Udah. Kemarin. Beneran dah? Pas TO ya? Nggak tahu, lupa. Pokoknya udah pernah ketemu sekali. Kemarin pas latihan. Ada ini kan. Mini TO ya? Latihan kapan? Kemarin ada di soal perasaan. Iya, ada di soal. Sama kakak. Bahas sama gua. kuantitatif, Pak. Oh, ada ya? Iya, berarti nggak usah dibahas lagi? Ini jawabannya C kan kalau nggak salah, Kak. 2 pernyataan bersama-sama. Iya. Karena dia ada 3 variabel. Oh iya, bener. Keren kalian ingat. Aku lupa loh. Usia berarti ya? Kakak kan mikirin mesin nih, Kak. Bagus. Iya. Capek mikir mesin. Oke ya. Lanjut nomor 2 berarti. Atau langsung aja bahas sedikit lah ya. Nah, ini intinya gampang lihatnya. Ini kan 3 variabel. Jadi butuh 3 persamaan. Ya udah, jawabannya berarti 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tapi 1 enggak cukup. Wih, tepuk tangan buat kita. Nomor 2. Berarti ini berapa variabel? 2. Yakin 2? 3. Ada huruf? Huruf A ya, nyebelin ya. Tidak hanya X, Y sama dengan 0,0 saja. Maka nilai A² tambah 6A tambah 17. Jadi bagaimana cara mengerjakannya?
pakai Seperti substitusi ya, pinter ya. Kalau eliminasi pusing ya. Nih ya. Terus Y sama dengan jadi minus A tambah 3 kali X. 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 Dimasukin ke yang bawah. X tambah A plus 3. Oke. Y sama dengan 0. No. Ya. Terus X. mending X-nya aja diganti ya? Atau Iya. Y-nya diganti? Bebas dah Kak, bebas. Tanggung. Tanggung. Langsung aja ya. X tambah A plus 3. Y-nya diganti apa? Min Min A plus 3 3 X X. Sama dengan 0 0. Berarti X. Terus? tambah. tambah. Hmm? Baru itunya. Minus ya? Ya. Minus A kuadrat. Terus? Minus 6A minus 9. Iya. Ini ada X-nya. Nih, tambah. Sama dengan 0. Ini gue ada praktikum gue ya. Bentar, X minus A kuadrat. X minus 6A. X minus 9X sama dengan 0. Terus? Min A kuadrat X. Kali positif aja lah. Bisa nggak? Gimana? Kali negatif biar positif. Ini dulu, X sama min 9X bisa kita temenin ya. Ya. Jadi gimana? Jadi? Min Min 8X. apa? Jadi min 8X ya. Min A kuadrat X, min 6AX, min 8X sama dengan No. 0 ya. Terus, minus X kita keluarin ya. Minus X. Jadinya A kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Ya nggak? Ya. Ya udah. Berarti ini bisa min X Plus yang sama. Bisa 6. ini yang 0 ya. Kebayang nggak ini yang 0 atau ini yang 0 ya nggak? Ya. Itu 6A, 6X Kak. 6A mungkin. Oh iya. Sorry. 6A. Thank you. Nah kan tadi dia bilang tidak hanya X, Y 0,0 ya. Oke. Berarti kita nggak pakai yang X sama dengan 0. Tapi benar kan di sini bisa X sama dengan 0 atau A kuadrat tambah 6A tambah 8 yang sama dengan 0. Kebayang nggak maksudnya? Iya. Iya ya. Ya udah, berarti kalau A kuadrat tambah 6A tambah 8 sama dengan 0, berapa A kuadrat tambah 6A tambah 17? Cari dulu. Gak usah, tinggal tambah 9 kanan kiri aja. Tambah 9 tambah 9. A kuadrat tambah 6A tambah 17 sama dengan 9. Iya benar. 9. Nih, tepuk tangan. Mantap. Terlihat sulit, tapi ternyata Udah. Kicip. emang sulit sih, tapi ya bisa lah ya kalian. Lahmi yang nggak seru maka Kenapa? Siapa tuh? ini Lahmi yang nggak seru. Oh lah, Mi, nggak seru. Kenapa, Mi? Ya putus-putus, jadi ketinggalan suaranya. Soalnya udah Ya. kemana gitu. Jadi gimana ini mana paham lah. Ya, ntar nonton rekaman aja, Mi ya. Ya gimana Kak? Nonton rekaman. Record-recordnya aja nanti. Atau Lahmi ini numpang di rumah Wildan atau rumah Febri dulu, biar dapat sinyal. Ya boleh. Di mana itu rumahnya? Di Lampung. Aduh, Oh, Lahmi di mana, Lahmi? Garut saya. Garut ya. Buat tinggal ada dodol lah. Cari sinyal ya, Lahmi ya. Oh ya, Ini latihan 3 nih berarti. sinyalnya kadang di WC, kadang di dapur. Soalnya kalau di ruang tamu di kamar gak ada banget. Atau H gitu. Kalau di rumah tetangga,
Gimana, Kak? Kalau di rumah tetangga, Di rumah tetangga lumayan jauh. oh, lumayan jauh ya. Dulu adik aku ini dia, Ya. pas persiapan UTBK numpang di rumah tetangga. Buat sinyal. Jadi boleh kalau mau nyoba numpang di rumah tetangga. Lanjut dulu ya. Lanjut. Lanjut lah ya. Nanti Oke, recordingnya. siap. Kita lanjut ke program linear dulu ya, udah jam segini ternyata. Oke? Oke, soalnya nanti post-testnya ada program linearnya. Sip. Pertama, program linear udah dibahas juga kemarin. Triknya gimana? Persamaan garis. Ini ya. AX tambah BY sama dengan A kali B. Terus, tadi ya, kalau misalnya kita coba salah satu titik di persamaan garisnya, misalnya di sini masuk ke pertidaksamaan ya, berarti jawabannya ini. Kalau di sini nggak masuk, berarti jawabannya ini. Gitu aja ya. Ya. Oke. Easy peasy lemon squeezy. Terus, apa lagi? Oh, ini cara bikin persamaan garisnya ya. Iya. Kalau misalnya dia yang bentuknya, kadang ada garis yang kayak gini kan. Yang soal tadi pretest, garisnya gini kan ya. Iya. Nggak bisa pakai cara cepat, oke? Nah, bisa pakai cara ini. Yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tapi kalau gue pribadi, lebih suka caranya ini. Yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Iya. Tapi sebenarnya sama aja caranya, oke? Oke. Nah, M-nya pun kan bisa didapat dari apa? M itu bisa didapat dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi. Ini aku pretest tadi 4 kebalik. Kebalik gimana? Aku jawabnya 3X plus 2Y. Minus sama 3X plus. Hati-hati ya kepleset kayak gitu ya. Jadi di sini kita bisa ngelihat kita punya satu titik nih. Dia bakal memotong di mana? 0. Titik 0,0 ya. Terus di 3, hati-hati. Perhatikan yang di ini kan Iya. yang atas kan Y sama dengan 3 ya. Kelihatan banget nih dari pilihan jawabannya ya nggak? Iya. Nah, ya. Berarti udah ini pasti 0,3 kebayang nggak? Oke? Iya. Terus ininya ada berapa titik nih? 1. Ada 2 kotak ya, kelihatan nggak? Iya. 2,3. Ya udah tinggal pakai rumus tadi. Y min Y1 berapa? 0. Per ini 1, ini X1 Y1. Iya. Ini X2 Y2 per 3 min 0 sama dengan X min 0 per 2 min 0. Y sama dengan 3 per 2X. 3Y, salah. 2Y sama dengan 3X. 3X. Dipindahin ke mana? Ke kanan semua. 3X min 2Y sama dengan 0. Oke? Ya. Ya udah, kita coba masukin berapa? Mau yang kanan yang kiri? Karena arsirnya itu ke kanan. Karena arsirnya kanan, kita coba yang kanan ya. Ya. Yang kanan berapa berarti? 1,0 lah ya. Iya. 1,0 ya, gampang. Berarti 3 min 0 ya. Berapa? 3. 3 itu lebih besar apa lebih kecil dari 0? Lebih besar. Lebih besar ya. Ini sama dengan apa enggak sama dengan? Sama dengan 0. Berarti yang benar apa? 3X min 2Y lebih besar sama dengan 0. Terus yang Y-nya di atas apa di bawah? Di atas ya. Yes. Jawabannya ini. Oke? Ya. Oke, yang mana berarti? Ya udah yang B. Ya udah yang B. Ini gampang program linear tuh. Sama yang ini paling nentuin nilai maksimum minimum. Ya. Ya. Nah, ini kan tinggal dimasukin enggak sih, Kak? Enggak ya?
Tinggal masukin maksudnya. Soalnya nggak ada ini. Ada, Tapi, maksudnya caranya tinggal masukin. oh tinggal masukin. Gue dengarnya nggak masukin tadi. Oh, Oke, sorry. Udah tua. Bener, tinggal masukin ke Z sama dengan 2x. 2x min Y. Kenapa tinggal masukin? Karena titik kritisnya telah diketahui, oke? Iya. Karena biasanya kita harus nyari titik kritis dulu, ya nggak? Ya udah. Biasanya nyari titik kritis dulu. Ini soal bonus ini, soal easy peasy. Jadi berapa? Pilihan yang pertama? Min? 20. 20. Ya udah, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua? 6 kurangi 6 dikurangi 10. Min 4 ya. Ini pilihan yang kedua. Ini aku tanya ini 1, 2, 3, 4 ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga 8 dikurang 6 ya? Iya. 2 ya? Yang ketiga, terus yang keempat? 18. 18. Ini yang keempat. Yang paling kecil yang? Paling kecil 21. Min? 20. Terus maksimumnya? 18. Nah, ini triknya, bro. Maksimum tidak diketahui. Kenapa? Kenapa, Kak? Ayo, kenapa? Bentar, Kak. Bentar. Nggak ada batasnya gitu maksudnya, Kak? Nggak ada batas buat lebih gedenya ya. Oke. Oke. Sampai sini dulu. Jadi kan ini dia tuh nggak ada yang membatasi garis ini sama garis ini. Jadi dia bisa terus aja ke atas. Kebayang ya? Bayang. Nah, ini titik kritis yang biasanya minimum aja. Oke? Tapi sebenarnya di sini ada, sejujurnya, ada salah soal juga. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan, garis yang 0,20, dia bisa ke atas terus ya nggak? Y-nya makin besar. Semakin besar Y, Z-nya akan semakin kecil. Berarti sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah tidak mempunyai minimum. Yang E ya. Ya. Oke, ini ada ini aja kesalahan dari yang buat soal. Kalaupun nanti yang buat soal bilang, wah ini dibatasin nih, yang hijau doang, berarti jawabannya yang? Min 20 sama 18. Oke, gitu ya, tergantung soalnya lebih jelas apa enggak. Oke ya? Oke. Sip. Paham lah ya teman-teman. Sekarang latihan 1. Daerah penyelesaian yang sesuai dengan pertidaksamaan ini. Yang mana? Bentar. Yang? Yang mana? Ilandra. Yang A. Yang A, Kak. Yang A ya. Kenapa? Itu yang kalau D yang kebalik. Iya. Yang putihnya ya. Hati-hati ya. Di sini ada Y lebih besar sama dengan 1 juga. Berarti yang? A. Yang A. Sip. Kelihatan ya. 7-nya berarti harusnya ada di sumbu Y karena sumbu X. Terus 5-nya ada di sumbu Y ya. Ini persamaan yang pertama, garis pertama saat gitu ya. Terus lebih kecil dari 0 berarti yang di bawahnya ya. Nah, terus ada garis Y sama dengan 1 di sini ya berarti ya. Terus lebih besar berarti yang atas kan ya. Berarti yang benar yang ini. Oke? Yang lain mengerti? Paham, Kak. Paham, alhamdulillah. Lahmi gimana? Kasian Lahmi. Itu bilang ke ini aja, bilang ke Teh Sofi. Lahmi bisa di ini nggak diangkut ke asrama? Benar. Diangkut kayak apa aja diangkut. Bilang. Teh Sofi itu Lahmi katanya sinyalnya susah.
Gimana Putih kira-kira? Ya, tes. Halo? Bro. Ya ntar aku bilangin tes Sofi di Lamia biar kamu bisa belajar dengan nyaman, oke? Sip. Tes, halo? Ya, halo? Halo. Masuk Kopi, masuk. Iya, Mi, udah, Mi. Masuk. Bro, kasihan bro. Tuh. Oke, lanjut ya. Nilai maksimum sebuah fungsi objektif 2x min y terletak pada titik potong ini dan ini, yaitu T3. Diketahui koordinat maksimumnya saling berlawanan. Terus nilai minimum untuk fungsi objektif tersebut jika kendalanya adalah x lebih besar pada 0, yaitu objektif berarti apa? Z sama dengan gitu ya. Iya. 2x min Y. y. Kita bikin persamaan diagram Yus. Kartesius. Ada yang pertama nyebelin ya persamaannya. X min 3y lebih kecil sama dengan 4. 4 ya. Kalau kayak gitu enaknya caranya gini kalau aku pribadi. Kita ambil 2 titik ya. Iya. Kita ambil 2 titik terus tarik garis lurus gitu. Kalau gambar garis gitu sebenarnya yang paling gampang. Masukin X-nya 0, berarti berapa? Iya, X-nya 0 berarti Y-nya 0 min 3y sama dengan 4. Y sama dengan min 4 per 3. 3. Berarti di sinilah ya titiknya. Ya. Min 4 per 3 kan berarti 1/3. Ya. Min 4 per 3. Terus titik berikutnya kalau Y-nya 0 berapa? Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 4. X-nya 4. Sip. Pinter-pinter ya. 4 ditarik. 1. Oke. Sah. Gitu ya. Ya. Oke. Terus ada AX tambah Y lebih besar daripada 1. Ini lebih kecil daripada 4. Berarti yang diambil yang mana? Bawah. 0,0 lebih kecil dari 4. Berarti yang bawahnya ya. Iya. Enggak cuy. Tadi cuy. Perhatiin deh, X min 3Y lebih kecil daripada 4 ya. Coba Iya. masukin 0,0. 0 min 0 lebih kecil dari 4. 0 lebih kecil dari 4, benar nggak? Iya. Eka itu bukan min 4/3 deh. Kalau misalkan min 4/3 jadinya Y-nya dibalik. Ya nggak sih karena dia min. Sorry, sebentar. 0 min 3Y sama dengan... Enggak kok, bener kok. Y sama dengan min 4/3. Bener bro? Iya kan Gimana? X-nya yang 0. Bener kok, Feb. Bener ya? Jadi kalau kayak gini, kan pasti dimasukin 0,0 bener ya? 0,0 kan di sini ya? Iya. Berarti yang diarsir yang atasnya ya? Atas garis ini, oke? Oh, Jadi jangan langsung simpulin karena lebih kecil di bawahnya. Tapi coba masukin 1 titik. Kalau bener, itu yang diarsir, oke? Jadi coba masukin 1 titik. Kalau benar, arsir daerah tersebut. Arsir. Contohnya di 0,0 tadi ya. Di sini benar ya pas dimasukin ya. Kan 0,0, 0 dikurang 3 kali 0, lebih kecil dari 4. Benar kan? 0 lebih kecil dari 4. Ya udah berarti yang diarsir yang 0,0. 0,0 di mana? Di atasnya, oke? Oke, sekarang kita coba yang persamaan kedua. A, X tambah Y lebih besar sama dengan 1. Nah, ini garisnya bisa di mana aja, emang nyebelin ya? Iya. Jadi cara paling gampang sebenarnya cari titik berpotongannya dulu. AX tambah Y itu berarti kalau persamaannya apa? AX tambah Y sama dengan 1 ya. Pada titik berpotongannya ada apa aja? Y sama dengan 1 min AX. Sebelumnya apa? AX. Yang satu lagi. Ini ada persamaan ini. X min 3Y sama dengan 4. Ya. 3Y sama dengan X min 4. Y sama dengan X min 4 per 3. Ngerti nggak maksud aku? Iya, tahu. Itu buat cari titik potongan.
Buat cari titik potong ya. Kita Jadi, sama dengan di eliminasi gitu kan. Di substitusi barusan aku ini. Substitusi. Iya. Ya, soalnya kalau ada variabel tidak diketahui pakai eliminasi pusing. Jadi enaknya pakai substitusi. 1 min AX sama dengan X min 4/3. 3 min 3AX sama dengan X min 4. Pindahin yang satu sama-sama. X-nya pindahin ke kanan semua. Jadi X plus 3AX. Yang sebelah kiri 3 tambah 4. Berarti masalahnya panjang ya. 1 plus 3A sama dengan tuh 7 ya. Kali X. Berarti X-nya 7/1 plus 3A. Terus disubstitusikan ke sini. Ntar dapat Y-nya. Nah, itu kalau misal titik potong. Tapi teman-teman ingat ya, kalau buat titik kritis, nggak mesti titik potong. Oke. Bisa aja. Kebayang nggak kalau misalnya kalau misalnya AX tambah Y-nya lebih besar daripada 1, kita misalnya masukin X-nya 0 dulu deh. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 1 ya Y-nya ya? Iya. Nah, kalau Y-nya 1, A-nya bisa berapa? X-nya bisa berapa? Ini 1. A-nya bisa berapa aja ya? Iya. Bisa di Bisa sini, bisa di sini gitu ya. Berarti garisnya bisa begini, bisa Gitu. begini. Tergantung A-nya di mana. Bisa begini, bisa begitu, bisa bermacam-macam ya. Tergantung A-nya. Oke? Nah, terus kita dikasih tahu nih. Diketahui koordinat maksimumnya saling berlawanan. Iya, berlawanan. Arti berlawanan apa? Tolak belakang. Berlawanan X sama dengan ini arti berlawanan, guys. Iya. X. Oke? Nah, terus nilai minimum untuk fungsi objektif tersebut jika kendala lainnya adalah X lebih besar daripada 0, yaitu X-nya lebih besar daripada 0. Berarti yang dipakai yang sebelah kanan aja. Oke. Sepertinya di sini kita bisa nebak bahwa persamaannya kita pakai yang A-nya positif, oke? Iya. Oke, terus ini kamu ngomong iya ngerti nggak? Iya. Tapi aku membacanya tadi, kalau misalkan kita kan kadang-kadang sih butuh waktu yang cepat gitu, Kak. Walaupun rada ngasal, tapi ngasalnya itu ada alasannya gitu. Boleh. Ya, sebenarnya ini agak menyebalkan ya. Pas kita substitusikan, hasilnya pun jelek banget. Terus nilai minimum untuk kendala lainnya. Oke, jadi gini. Paling gampang kalau buat nilai minimum, kita coba masukin dulu aja dari titik yang udah kita dapat ya. Pertama apa titik yang udah kita dapat? Ini ya, kebayang nggak? Titik yang ini dapat kan berapa? 0, terus titik ini dapat juga berapa? 0,-4/3. 4/3. Oke, karena ini ke atas dan ini belum tahu sih kemana. Iya. Oke ya. Coba boleh scroll ke atas nggak, Kak? Scroll ke atas, oke. Oh, ini AX tambah Y lebih besar daripada 1. Kalau dimasukin 0,0, lebih besar 0 lebih besar daripada 1 salah ya. Berarti 0,0 nggak diarsir ya. Yang diarsir yang sininya ya. Berarti jawabannya sekitar di sini, oke? Berarti ini nggak bisa ya. Ini bukan titik kita. Titik kita adalah ini, atau ini, atau ini. Ini berapa? 4,0. Berarti kita udah punya apa aja? 4,0, 0,1 sama titik 0,1. ini, oke? Ya, sudah. Yang kita perlu lakukan adalah mencoba masukin 4,0 sama 0,1 aja biar gampang. Masukinnya kemana? Objektif 2X kurangi objektif. Berarti yang paling enak adalah masukin 0,1. Berarti 1. minimum berapa? Min 1. Oke. Oke nggak? Oke. Tapi sebenarnya di sini agak ada kesalahan sedikit. Entah kenapa pas kita masukin 4,0, oke?
Z jadi berapa? 8. Iya. 8. Padahal maksimumnya berapa? Maksimumnya 3. 3. Berarti ada kesalahan lagi. Berarti kalau tebakan aku kesalahan kita terletaknya di gambar ininya. Gambar garisnya. Harusnya bukan begini tapi begini, A-nya negatif. Ya udah gitulah ya. Terus dimasukin 0,0 nggak dapat, berarti diarsir yang atas ini. Ya udah kayak gitu. Kalau kayak gitu malah nilai maksimum tidak terbatas. Oke. Ya udah, soalnya agak unik. Sepertinya ini tidak diperuntukkan untuk MATDAS ya, bukan DPS ya. Ini soal analisis biasanya MATIPA. Oke, berarti sekarang kita post test dulu. Berapa sih? Apa? 4 menit lagi ya? Kerasa 4 menit lagi. Iya, ya udah post test agak nyolong-nyolong waktu nggak apa-apa ya, Teh ya. Ini udah mau post test, Kak? Iya, ini mau post test. Nggak apa-apa, Kak. Lanjut aja. Lanjut aja, siap. Udah siap post testnya? Siap. Siap. Duh, gimana ngotretnya? Ambil ini, ambil kertas, Iya, maksudnya gelap, Kak. Aduh. Oh iya, benar. Gelap. Bentar, yang hilang, Bro. Gak kelihatan nih. Oke, udah ketemu linknya. Kita share screen Nggak post bisa testnya. nih. Udah kelihatan belum? Udah. Layar post testnya. Oke, start a live quiz. Kalau memang nggak ada gambarnya ini teh. Kenapa, Teh? Lahmu itu. Hah? Nggak ada Lahmi. gambarnya telah memang Kak. Apa katanya? Enggak Ada gambarnya. Oh, yaudah nih. Join, Bro. Kuisis yang baru, Bro. Langsung. link aja, Semua. Kak. Link aja, oh. Dasar malas kalian. BTW tadi keren ya, Widya ranking kedua, terus ada Neng Terakhir, Matul, ketiga Febri, keempat Fahri, kelima Fitri, keenam Septia, ketujuh Filandra, kedelapan Resti, ke berikutnya Lahmi, terakhir Wildan. Terakhir, aduh. Ini Fahri udah join ya. Wildan udah join. Yang lain gerak-gerak. Oke, Far. Siapa nih Far? Febri Al-Rasid, Masya Allah, mantap. Sheila, Resti. Share screen kelihatan kan ya? Oke, Resti masuk. Neng masuk, Neng. Filandra masuk. Sheila. Neng. Kita sampai 5 deh. 5, 4, bentar, Kak, bentar. 3 Sheila masuk. Oh, kenapa? Bentar, Kak, bentar. Trouble ya. Lami, bisa join nggak, Lami? Kasihan sinyalnya. Ada trouble, bentar, Kak. Oke. Oh ya, Balkis join. Bisa kirim ulang nggak kali linknya? Oh, bisa kirim ulang. Oke, kirim ulang ya. Bentar. Di grup kelas, Tata udah kirim ya, Lahmi? Itu ada Teh Sofi. Teh Sofi itu Lahmi bisa diakalin nggak sinyalnya, Teh? Katanya pernah bisa kedengeran, putus-putus. Oh, nggak kedengeran juga ya? Cek WA Lahmi udah dikirim kok di grup. Ya, kita Lahmi bisa join belakangan. Dan waktunya bakal dikasih jatahnya sama. Jadi kita mulai aja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bentar, Kak. Aduh.
Udah ada VAR udah masuk tadi. Kak, aku belum, Kak. Belum masuk. Udah masuk nih VAR. Udah masuk ya? Feb. Udah kan ya? M kurang N sama dengan 10 dan 4M kurang 7M 7M sama dengan min 2 7 ya. Angkanya udah cantik nih. Febri masih memimpin, disusun oleh Sheila. Ada. Disusun Filandra. Oke, Febri mantap ya. Good job, good job. Oke, Febri cepat juga. Bagus, Feb. Tadi ada kesalahan nggak? Ada yang salah nomor berapa? Ada. Nah itu aku nggak tahu kalau 82.000 kirain aku sama-sama 30 lembar.
Nomor 1 gampang ya, pada benar. Nomor 2. 1 2 benar. Iya. Oke. Oh, udah ada yang selesai ya? Belum ya? Oh, emang diacak ya soalnya. Oke. Mana ya Allah. Wah. Susah ya ternyata soalnya. Tuh, kurang ini kali. Acaranya kurang enak Rom ini. Mana nih? Ayo. Ada. Tiga puluh kurangnya 5, 25 tuh. 10. 10. Ada 1. Tuh. 10. 80 tambah 3, 6, 2. Benar. 2. 8 2. 8 2. Benar. 28. Pecahan. 26. Oke, Febri udah selesai. Febri salah 2 ya, Feb ya? Iya, Kak. Oke, Filandra juga selesai. Filandra salah 3 ya, Fil? Tadi ketipu yang 5.000-an sama 2.000 sama 1.000-an. Iya, itu ya X tambah Y-nya 30, terus 5, bukan X, P tambah Q-nya 30, Iya. 5P tambah Q 82.000 ya? Iya.
5Q tambah 5.000P tambah 1000Q sama dengan 82.000 gitu. Sederhanakan jadi 5P tambah Q sama dengan 82. Gitu ya. Oh, Resti nyoba lagi, Res. Ya udah. Sip. Sheila dua nomor lagi Sheila ya. Wildan 1 nomor lagi ada nih. Udah terus. Oke. Widya 2 nomor lagi. Ini mana Lami? Lami baru 2 nomor deh. Resti masih nyoba lagi, masih salah ya Allah. Sambil bahas dikit-dikit lah ya, biar nggak kosong-kosong banget. Kalau yang ini tinggal masukin aja persamaan biasa ya. Ya, bisa di ini yang 2M tambah 7N sama dengan minus 2 dikali 2 ya, jadi 4M tambah 14N sama dengan minus 4. Dikurangin. Minus N minus 7N. Minus 4N. 14N. Jadi min 15N. Min 15N sama dengan 14. Nggak bulat ya? Nggak bulat Kak, makanya dari tadi aku pecahan. Lama di situ tadi aku ngitungnya. Tahu-tahu waktunya udah mau habis, ngasal aja. Oke. Tapi kalau kita substitusiin ke yang 7N jadi nggak gede-gede banget pecahan. Ya, karena tadi 15/14 ya? 14/15. 14/15. Oh, gede dong ya ternyata. Iya benar Kak. Itu agak lama tadi. Angkanya gak cantik. Ya, simpel lah ya, tapi konsepnya kalau yang 2 ini 30 lembar itu uang Rp5.000 dan Rp1.000 ya. Berarti Rp5.000 itu kita misalin P, Rp1.000 kita misalin Q ya. Berarti P tambah Q sama dengan 30. Terus apa lagi? 5.000P tambah 1.000Q sama dengan 82.000. Ya, terus kita masukin aja, aku dapat P-nya itu ada 13, Y-nya ada 17. Ya. Terus kita keluarin duitnya buat 8.000. Berarti kan yang pasti 5.000-annya selembar, 1.000-annya 3 lembar ya nggak? Iya. Ya udah, berarti P-nya 13 kurang 1 lembar, 12 lembar. Q-nya 17 lembar, dikurangin 3 lembar, masih 14. 14 sama 12 banyak kan? 14. Berarti masih banyakan Q ya? Iya. Gitu. Oke, sip. Kurang lebih itu. Ntar kalau mau yang nanya, jawaban proses boleh di PC aja. Satuan luas. Satu lagi lah Kak. Yang satuan luas. Yang satuan luas. Oke, nilai minimum dari sebuah fungsi objektif yang diperoleh dari titik potong fungsi kendala 1 dan 3, yaitu 3 dengan kendala ini. Daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi oleh fungsi kendala tersebut jika koordinat pada koordinat X sama dengan 12 adalah, ini jawabannya yang 27/2 ya. Iya. Ntar kalau ada yang mau nanya caranya, WA aja, ntar aku bikin pembahasannya. Soalnya ini udah telat 14 menit. Oke, siap. Oke ya, gak enak aku sama Kak Sofi nungguin lama. Ya, kita ucapkan alhamdulillah dulu ya, karena setelah dapat ilmu mudah-mudahan yang baik. Alhamdulillah. Terus beristighfar yang banyak karena banyak dosa juga. Astagfirullah. Dan ini Sheila benar semua. Keren. Oke, sip. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak Romi. Wah, seru banget kayaknya nih. Sampai minta tambah ya buat pembahasan prosesnya. Nanti dilanjut lagi ya. Kalian juga kan hari ini lumayan padat tuh dari pagi. Jadi istirahat dulu. Nanti besok kita pagi-pagi lagi mulai pembelajaran yang lain. Besok tuh lumayan, nanti jadwalnya di chat aja kali ya di grup. Ya Kak. Nah, oke, ya udah gitu aja untuk malam ini. Tadi udah ditutup ya.
Tete Iya. juga tutup kelas hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Pamit untuk kelas terakhir. Besok kita ketemu lagi. Jangan terlalu diforsir. Tetap harus ingat istirahat juga. Siap, Kak. Oke, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Kak. Yuk.